This video is brought to you by BB. Krik krik. Ya gak ada opening kan, kita kan gak punya ciri khas pak. Iya, enggak, maksudnya kan kita berpatokan bahwasanya podcast ini harus singkat, padat, jelas gitu. 10 menit bisa nggak gitu? Dengan pembahasan yang sesingkat itu, nggak tahu kita membahas apa juga gitu kan. Oh ya, aku punya ide. Kita kan sama-sama suka menulis nih, dan lagi menulis. Kira-kira menurutmu, kan ada nih statement yang kalau mau menulis itu harus perbanyak membaca, setuju gak? Wah, setuju banget karena di situ kita banyak sudut pandang, banyak research, banyak review. Tapi bertolak belakang sama saya gitu yang tidak suka membaca tapi menulis suka, buat puisi suka. Nah, sebentar, spoiler dulu. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, jadi kalau kalian mendengar statement dan di sana ada tapi, kalimat yang aslinya itu setelah tapi sebenarnya. Itu kalimat inti. Itu kalimat inti kan, itu induk kalimatnya. Itu namanya main clause kalau di bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu induk kalimat. Nah, yang kalimat statement sebelumnya, sebelum tapi itu, nah itu namanya anak kalimat gitu. Iya, sih. Oke. Jadi setelah tapi itu gimana tadi? Tapi saya suka mendengarkan. Iya, saya suka mendengarkan. Saya tidak suka membaca. Tapi lagi, saya suka menulis. ini induknya banyak banget. Iya, berarti intinya kita sama-sama suka menulis. Cuma sudut pandang kita berbeda gitu dalam mencari referensi. Iya kan? Cara kita menggali materi dan inspirasi itu berbeda. Tapi saya lebih tepatnya dari audiovisual bahasanya atau mendengarkan dan langsung praktek dari dalam kehidupan itu sendiri. Iya, sudut pandang tentang kehidupannya. Gitu. Tapi temennya kita sama kok. Setiap kali nulis dan mencari inspirasi. Apa coba? Kopi. Pasti sama kok kita. Anda punya keresahan, saya punya keresahan, dan teman kita sama-sama ngopi. Walaupun perspektif kita berbeda dalam mencari inspirasi ya. Tapi kali ini agak sakit pak. Ada sakit kenapa? 4 gelas. 4 gelas. Aduh, lambung kita tertawa ini melihat kopi yang 4 cangkir. Gila, malam ini kita rekam berapa podcast? 5 sama ini berarti. Ya gak apa-apa lah, kapan lagi. Soalnya inspirasi itu kalau nggak diomongin atau nggak direkam atau nggak langsung ditangkap, dia bisa lepas kapan aja. Itu karena kita merekam ini tanpa tapi. Jadi udah ngobrol aja ngalir gitu. Iya, kalau masih pakai tapi ya habis 4 cangkir 10 tangkir satu record. Satu recordnya 20 menit. Nah. Udah kali ini 10 menit. 10 menit. Oke, kita harus 10 menit. Passion. Serius nih. Kok passion? Apa? Sudut pandangmu tentang mencari referensi dalam menulis. Oh iya. Kamu kan tadi mendengarkan. Oke, kenapa suka mendengarkan? Satu, karena saya dari kecil tidak pernah mengikuti saran orang tua. Tapi saya mendengarkan orang tua. Oh iya. Paham? Jadi orang tua saya tuh gini. Le, sana belajar besok ujian atau apa gitu ya. Persiapkanlah, meskipun persiapanmu akan tidak hasilnya tidak sesuai dengan harapan, yang penting kamu tetap mempersiapkan gitu. Saya juga belajar sebenarnya, saya baca gitu. Tapi membacanya beda gitu. Membaca apa nih? Membaca mimpi. Oh. Karena apa? Buku berada di atas kepala dan mata terpejam. Jadi saya tidur. Jadi bilang aja ketiduran aja, keturun, kata orang Jawa itu keturun. Tapi saya mendengarkan nasihat orang tua. Saya durhaka kan? Enggak kan? Enggak. Saya belajar. Anda cuma kafir. Karena Anda tidak mengikuti saran orang tua dan tidak mengikuti saran agama. Karena di agama kita mengajarkan bahwa iqra, bacalah, bukan podcast lah. Bukan listen. Dengarkanlah podcast, bukan Pak. Karena zaman dulu gak ada Al-Quran dalam bentuk musik box. Makanya ikro, bacalah. Itu makanya saya pingin. Saya lagi cosplay jadi pemegang kunci surga. Itu kekurangan saya akui sampai sekarang. Makanya membaca nanti, ya? Iya, makanya ketika nanti saya sebagai orang tua, saya akan memberikan satu subconscious, alam bawah sadar ke anak saya, mendidik untuk suka membaca. Seperti itu kekurangan saya, dan saya lebih suka ke audio visual mendengarkan. Jadi kalau dulu itu ibu saya yang
membacakan cuy, jadi saya mendengar. Nah, gitu. ayah saya yang menyuruh. Jadi didongengin ya. Jadi contoh nih besok belajar bahasa Indonesia itu ya ibu saya, karena ibu saya adalah guru saya sendiri di kelas 1 SD. Pasti waktu kecil pernah dapat kata-kata waktu naik kelas. Wajar sih dia anak guru gitu. Iya, sampai saya peringkat 4 aja. Wah iya ibu mau guru. Oke. Lu bener Siap. ini? Jalur orang dalam ya. Oke, nanti kita bahas di podcast selanjutnya tentang perspektif seorang anak guru yang punya privilege di SD. Ya itu di masa kejayaan saya. Iya. Saya pernah ungkapkan gitu. Tapi kalau membahas tentang anak pertama, saya pernah menikmatin kejayaan orang tua saya, dan saya juga Menikmati susahnya juga. susahnya juga. Ya pasti itu anak pertama kan. Oke, nanti kita bahas selanjutnya keluh kesah anak pertama karena saya anak bungsu. Anda yang menjadi narasumber. Nambah kopi lagi. Oke, berarti itu sudut pandang Anda tentang referensi membaca. Ya, Anda dari lebih ke condong ke subconscious, alam bawah sadar di masa kecil, saya lebih suka mendengar. Jadi kalau ibu saya bacain itu saya suka, dan saya termasuk mungkin kategori orang yang cepat nangkap ya, cerdas gitu. Jadi saya tanpa membaca pun saya paham alurnya kemana gitu. Ketika saya ujian pun kalau itu materinya ya, contoh nih apa yang dimaksud fotosintesis gitu ya, fotosintesis itu apa, itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya tanya temen, fotosintesis apa, contohnya fotosintesis itu adalah bla 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 gitu, saya tahu di awalnya. dianalogikan ya. Analogi sendiri aja bener. Iya benar, karena itu emang paling mudah Pak. Nah itu saya. Terus matematika saya nggak bisa menghafal rumus, saya tanya. Tapi logikanya ada. Saya tanya rumus, rumusnya apa? Gini. Terus saya hitung dengan pola saya sendiri. Hasilnya benar. Sama, tapi polanya beda. Tapi kan yang diambil adalah hasil. Itu saya, karena saya tidak suka membaca gitu. Bukan saya juga pernah membaca. Contohnya kemarin tidak terbiasa. Ya, oke, itu kan sudut pandangmu. Kalau sudut pandangku dalam mencari inspirasi adalah membaca. Walaupun waktu kecilnya sama juga kita diceritain. Kenapa saya tidak terlalu lebih condong untuk membaca dibanding podcast dan lain-lain? Ya saya suka aja. Kenapa? Karena dari membaca itu saya jadi punya referensi Pak. Karena setiap penulis itu punya gaya tulisan yang berbeda. Itu yang saya suka. Setiap subuh tulisan Abah Dahlan Iskan itu rilis. Jadi setiap habis subuh tuh wiridan di musola tuh keluar ambil HP, bukan scroll Facebook yang gak jelas, tapi nunggu tulisan Abah Dahlan Iskan rilis. Beliau kan pecinta Liverpool ya. Pecinta Liverpool. Pak Dahlan Iskan. Saya jadi tahu gimana gambaran India, gimana gambaran Arsenal, kota-kota di Inggris itu gimana gambarannya, suasana supporter di sana itu seperti apa, hingga ada hotel yang semua lukisannya tentang Liverpool dan lain-lain. Itu saya suka dari membaca. Dan ada salah satu gaya penulisan dia selalu mempelesetkan penulisannya ada nya menjadi nyi, katanya menjadi katanyi. Nanti di akhir dia pasti bilang gini, mungkin kalian berpikir saya tipe, padahal itu enggak. Entah sudah berapa nyi yang saya sudah tuliskan gitu. Dan di situ kita ketawa. Ternyata gitu kan. Kita sudah terlalu berburuk sangka gitu kan. Masa seorang penulis handal bisa-bisanya nulis tipe. Ternyata emang sengaja gitu. Berarti itu menandakan bahwa Pak Dahlan pengen ngetes yang membaca artikelnya itu serius atau enggak gitu kan. Sampai akhir atau enggak. Kalau sampai akhir berarti dia dapat spoilernya nih. Itu gitu. Sugesti. Keren. Jadi sugesti nggak hanya diletakkan dalam sudut public speaking atau berbicara, tapi di dalam penulisan juga ada. Itu yang saya suka dari gaya penulisan. Nah, saya menangkap dari omonganmu yang barusan. Nah, ini menunjukkan kalau saya suka mendengarkan. Saya nggak tahu Pak. Benar kan? Saya nggak suka membaca. Ya, saya suka mendengarkan. Ya. Makanya ketika kamu ngomong, saya serius mendengarkan karena itu baru bagi saya. Kalau nggak baru ya saya bacot. Ya itu seru, soalnya kalau saya sendiri ya emang suka mendengarkan itu ya karena suka membaca itu karena melihat gaya penulisan setiap para penulis itu keren-keren. Dan dari situ saya sadar bahwa ketika tuh saya menulis, saya tidak takut untuk dicaci. Kenapa? Karena saya punya gaya menulis sendiri. Itu yang saya seru.
Karena orang biasanya ketika dia mau mulai menulis, dia takut untuk mulai menulis karena tulisannya takut dicaci. Padahal dia punya gaya penulisan sendiri. Dan semua orang berhak atas hal itu. Ya, itu bisa dinamakan namanya personal branding. Sekarang kita lanjut ke Nah, membaca, aku punya statement gini. Dari mendengarkan kamu sedikit ya. Sedikit tadi bahwasanya mungkin ini di akhir ya. Membaca itu sangat menyenangkan bagi saya yang bukan membaca. Dari mana sih? Yaitu tadi, ketika kamu berimajinasi, membaca membawa kita berimajinasi, kita bisa melihat, kita bisa memandang dunia yang lain dengan membaca. Tapi kan saya juga mendengarkan. Loh, tapi lagi ya udah, tapi kita ngopi aja dulu dah. Lah, tapi nyalain lagi. Udah selesai. Udah. Tapi kalian nanti harus dengerin podcast selanjutnya aja kalau pengen lanjut. Udah gak yang kebanyakan tapi.